Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melaki SPD dari SDIT Hidayah Jalan Guru Penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini kami memberikan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching. Fasilitator Ibu Budi Nuryani SP dan pengajar praktik Ibu Ini Kurniasari SPD. Ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching. Tujuan pembelajaran khusus calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur tirta. Coaching adalah salah satu cara dalam rangka mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Alur percakapan tirta: pertama T, tujuan; I, identifikasi; R, rencana aksi; TA, tanggung jawab. Praktek coaching dengan Coach Hanafi SPD dan coachee Bagio Mulyono SPD. Latar belakang kegiatan coaching: Pak Bagio adalah seorang guru kelas di mana beliau sering merasakan kantuk saat mengajar. Pak Bagio ingin memberikan yang terbaik dalam kegiatan pembelajaran. Namun, dengan rasa kantuk tersebut membuat Pak Bagio merasa pembelajaran menjadi kurang optimal. Pak Bagio ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawat agar menemukan solusi menghilangkan rasa kantuk. Dengan demikian, Pak Bagio dapat memberikan yang terbaik dalam kegiatan pembelajaran. Mari kita simak video percakapan coach dan coachee dengan alur tirta sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Bagio? Alhamdulillah baik-baik saja Pak. Alhamdulillah berkat doa panjenengan. Alhamdulillah. Hari ini mohon waktunya sebentar ya Pak ya. Oh iya Pak. Sampai 15 menit. Ya insya Allah. Hari ini dengan mau bercerita tentang apa? Monggo. Ya. Silakan. Saya sebenarnya mau cerita sedikit Pak. Jadi menjadi kegalauan saya terkait dengan pelayanan saya ketika di kelas, terutama jam-jam terakhir. Jadi fokus saya itu berkurang Pak. Jadi kalau mau mengajar itu di awal itu sebenarnya pengennya semangat, tapi ketika di kelas itu tidak sesuai dengan mood itu ya. Ada rasa kelelahan atau rasa kantuk itu. Ya. Kira-kira apa yang menyebabkan Pak Bagio mengantuk? Ya, kalau begadang sebenarnya tidak juga ya. Jadi jarang begadang sih. Kalau begadang pun kayaknya juga bukan masalah itu. Yeah. Kalau selama ini yang bisa saya analisis mengenai diri saya, mungkin kurang olahraga ya Pak ya. Kurang olahraga. Kira-kira seminggu berapa kali Pak? Ya. Apa? Dalam satu minggu olahraga berapa kali? Enggak mesti itu. Jadi kalau olahraga yang betulan, artinya memang diniati olahraga itu paling seminggu paling 2 kali atau 3 kali. Itu pun cuma 15 sampai 25 menit lah. Hanya jalan-jalan mengitari kampung. Nah, berikutnya ini tadi terkait rasa kantuk ya Pak Bagio. Ya. Menurut pandangan kira-kira bagaimana mengatasi rasa kantuk ini? Ya. Ya pernah coba untuk ngopi ya. Jadi ngopi. Jadi bangun tidur itu kita buat kopi, tapi kopi pahit ya Pak ya. Ya alhamdulillah bisa memberikan efek saya tidak ngantuk gitu. Dan ada semangat ketika sampai jam terakhir pun saya nggak lelah gitu. Cuma ketika pakai kopi itu saya merasa
agak takut itu kalau kemudian jadi rutinitas. Karena efek, saya belum tahu efeknya itu. Jadi kalau mau merutinkan itu saya kok kayak nggak berani itu Pak. Karena menjaga kesehatan juga gitu. Ya, barangkali ada hal lain atau kegiatan lain yang bisa membuatnya dengan lebih fit seperti itu. Ya sementara ya olahraga itu setiap pagi sebelum saya berangkat sekolah itu. Cuma itu pun juga menyesuaikan waktu subuh ya. Kalau waktu subuhnya terlalu siang, ya waktu olahraga paling enggak saya ya sekitar 40-45 menit itu. Karena harus ngantar anak ke ngawen dulu baru nanti kembali ke sekolah. Tapi kemungkinan yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ya, kita rutinkan untuk olahraga itu sama apa ya, membuat ramuan-ramuan yang dulu namanya apa ya, korma yang kemudian didiamkan atau empon-empon didiamkan selama 6-12 jam itu loh Pak. Itu kayaknya bagus juga itu kayaknya. Korma nabis itu ya. Korma nabis. Kira-kira apa lagi selain olahraga, kemudian buat minum ramuan, yang tadi sempat mau apa kopi ya, tapi nggak bisa rutin. Kegiatan lain mungkin. Kegiatan lain ya mengurangi ini ya. Sebenarnya semakin saya beraktivitas itu kayaknya semakin terlalu banyak istirahatnya itu kayaknya juga akan semakin sempit juga itu. Semakin lelah itu. Semakin lelah gitu ya. Harus ada aktivitas fisik lah. Tidak hanya mikir, tidak hanya yang lain, tapi aktivitas fisik itu harus lebih banyak gitu. Dari 3 hal yang dengan rencanakan tadi, kira-kira ada hambatan untuk dilakukan nggak? Hambatan ya, hambatan lainnya adalah ini Pak, masalah konsistensi. Jadi 1-2 hari atau 1-2 kali mungkin bisa sampai 3 kali, 4 kali bisa ya. Tapi setelah itu kayaknya juga agak berjuang untuk menjaga konsistensi supaya ajak itu Pak. Ya, berat gitu ya. Sekali lagi gini Pak, karena saya jadi mikir harus segera dapat solusi karena memang itu terkait dengan pelayanan kepada anak didik saya itu. Ya, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan itu? Apa ya Pak ya? Ya menjalin komunikasi dengan keluarga misalkan gitu. Jadi pagi itu pembagiannya kita reschedule lagi kegiatan pagi itu. Jadi biar saya bisa olahraga bagaimana gitu ya. Misalkan satu kegiatan pagi itu yang saya lakukan mungkin akan saya lakukan di waktu sore atau malam hari. Sehingga nanti waktu pagi hari ini kita bisa mengurangi kegiatan untuk diganti dengan olahraga. Kemudian untuk membuat korma nabis atau kemudian itu kan bisa saya mulai kita buat malam hari sehingga nanti pagi hari itu kira-kira sudah sampai 7-8 jam sudah jadi gitu ya. Kemudian masalah kopi jelas nanti bisa kerjasama dengan keluarga untuk membuatkan sehingga gitu ya. Oh iya dong. Jadi saya bisa melakukan itu. Jadi 3 itu kalau saya lakukan dengan baik, kayaknya ini bisa menjadi solusi terbaik buat saya, Pak. Itu. Semoga bisa. Ya, amin. Berapa keyakinan Pak Bagio untuk bisa melaksanakan itu tadi? Ya, antara 3 itu mungkin
itu. Mungkin untuk olahraganya ya. Kalau membuat nabis itu ya kurma nabis atau apa itu kayaknya untuk menjaga konsistensi itu agak susah juga. Apalagi kopi ya, kopi tadi saya sampaikan kalau sudah terlalu sering saya juga merasa takut. Baru satu yang bisa saya sampaikan, insya Allah bisa saya lakukan gitu. Kira-kira akan dimulai kapan Pak ini? Ya secepatnya lah. Kalau ini siang ya berarti mulai besok pagi ya. Kalau mundur-mundur khawatirnya semangat itu hilang Pak. Itu ya. Oke, insya Allah ya, semoga besok pagi bisa dimulai. Dan jual Pak Bagio untuk menghilangkan rasa kantuk dengan trik-trik yang dilakukan tadi. Iya. Gitu ya Pak ya. Iya. Ya, dan beberapa hari lagi nanti kita akan ketemu untuk ngobrol-ngobrol sejauh mana progres ya, itu. Senang saya Pak ya. Jadi nanti kalau dimonitor itu biasanya saya juga ikut semangat, tapi kalau nggak ada yang memonitor cuma obrolan awal itu biasanya saya juga hilang ya. Karena sudah nggak ada yang monitoring ya sudah itu gitu. Sekali lagi terima kasih ya Pak Nafi ya atas saran-sarannya. Sama-sama Pak Bagio. Baik, sekira sudah cukup ya ini. Ya insya Allah, alhamdulillah. Insya Allah beberapa hari lagi kita ketemu lagi di sesi. Ya siap Pak. Ya insya Allah. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.